Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azib Ilmi Gimnastiar dengan NIM 2051301003 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjawab soal atau ujian komprehensif yang diberikan oleh Ibu Jannah. Soal yang pertama, penjelasan saya tentang konsep balighu anni walau ayah dan apa peran konsep tersebut dalam mewujudkannya. Menurut saya hadis tentang balighu anni walau ayah itu adalah artinya sampaikanlah kepadaku walau hanya satu ayat. Merupakan sebuah perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menyampaikan pengetahuan tentang agama Islam. Bahkan jika hanya satu ayat, bahkan jika atau diberikannya hanya satu ayat, dan apa peran yang harus diaplikasikan dari konsep hadis ini? Menurut saya hadis ini mendorong umat Islam untuk menyebarkan pengetahuan agama kepada orang lain, mencakup menyampaikan pesan-pesan Islam, ajaran-ajaran Al-Quran ataupun sunnah Nabi kepada orang lain. Yang kedua, konsep ini mengajak setiap individu untuk terlibat aktif dalam menyebarkan kebaikan dan pengetahuan agama tanpa memandang seberapa besar atau kecil kontribusinya. Dan yang ketiga, menurut saya hadis ini memperkuat konsep pemberdayaan umat Islam, yang dimana karena setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengetahuan agama dan mengedukasi sesama. Menurut saya yang berikutnya adalah meskipun hanya satu ayat, hal yang disampaikan atau penyampaian pesan agama dianggap penting dalam Islam. Ini menekankan nilai-nilai komunikasi yang efektif dalam menyebarkan agama Islam. Lanjut, soal yang kedua, jelaskan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tentang rasionalisasi rukun Islam zakat. Mengapa zakat masuk dalam rukun Islam? Menurut saya, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan fondasi utama dalam mempraktikkan keagamaan umat Islam. Saya memberikan alasan mengapa zakat masuk dalam rukun Islam dan mengapa diwajibkannya seorang muslim membayar zakat. Yang pertama, zakat menurut saya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pembayaran zakat, kekayaan umat Islam yang berlebihan didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang kedua, mengapa zakat itu masuk dalam rukun Islam dan sangat penting sekali? Karena zakat itu memperkuat ikatan solidaritas di antara umat Islam. Dengan memberikan zakat, umat Islam menunjukkan rasa tanggung jawab mereka terhadap sesama yang kurang beruntung secara materi. Lanjut yang ketiga, menurut saya zakat itu membantu membersihkan harta seorang dari sifat-sifat yang negatif seperti keserakahan dan cinta akan dunia semata. Yang keempat, menurut saya itu adalah zakat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat, seperti membiayai pendidikan, kesehatan, dan program-program pengembangan ekonomi. Hal ini secara langsung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Dan yang kelima, mengapa zakat itu penting dan masuk dalam rukun Islam? Karena zakat adalah salah satu kewajiban agama yang diamanahkan langsung oleh Allah SWT. Ketaatan terhadap kewajiban zakat menunjukkan penghormatan dan pengabdian padanya serta memperkuat kesadaran akan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tapi juga memiliki relevansi sosial, apalagi ekonomi dan moral yang kuat, yang menjadikan bagian integral dari rukun Islam.
Pertanyaan yang ketiga. Apa relevansi surat An-Nisa ayat 6 dengan peran Anda sebagai dai? Diketahui ya bahwa surah An-Nisa ayat 6 ini menjelaskan tentang tanggung jawab orang dewasa dalam mengelola harta anak yatim dengan memberikan hak mereka saat mereka mencapai usia dewasa dan mempunyai kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, serta pentingnya adil dalam mengelola harta tersebut tanpa penyalahgunaan. Adapun peran apabila saya menjadi seorang dai, dengan relevansinya ayat tersebut saat ini adalah memberikan pengajaran tentang pentingnya adil dan empati terhadap orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Seorang dai harus memahami bagaimana bahwa setiap individu memiliki hak-haknya sendiri, termasuk hak atas harta dan keuangan mereka. Oleh karena itu, dalam memberikan dakwah dan memberi nasihat kepada masyarakat, seorang dai harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan empati. Seorang dai juga dapat menggunakan ayat tersebut sebagai dasar untuk mengajarkan masyarakat tentang pentingnya memberi kesempatan kepada orang-orang yang lemah untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Ini juga bisa menjadi panggilan kepada orang-orang kaya atau berkuasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau harta mereka atas orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Selain itu, ayat itu juga mengajarkan untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam memberikan nasihat atau penjelasan kepada masyarakat, karena memanipulasi atau menyalahgunakan kekuasaan atau harta dapat menjadi bentuk ketidakadilan dan dosa di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, saya sebagai misalnya seorang dai sepertinya harus menjadi contoh dalam praktik keadilan dan empati dalam kehidupan sehari-hari dan dalam memberikan nasihat kepada masyarakat. Soal yang keempat ini, aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa bentuk dan nama-nama aliran semisal Mu'tazilah dan lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Di Indonesia saat ini sendiri terdapat beberapa aliran keagamaan dalam Islam yang masih ada. Antara lain yang pertama Mu'tazilah. Aliran ini menekankan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam dan menolak takwil harfiah terhadap Al-Quran. Meskipun tidak secara eksplisit muncul sebagai aliran yang terorganisir di Indonesia, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ini dapat ditemukan dalam kalangan intelektual muslim yang terlibat dalam kajian filsafat dan teologi. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Aliran mayoritas di Indonesia yang mengikuti ajaran tradisional Islam ini berpusat pada Al-Quran, hadis, dan pemahaman para ulama terdahulu. Meskipun secara historis terbentuk sebagai aliran yang berbeda dengan Mu'tazilah, sebagian besar pemeluk Sunni di Indonesia menerima dengan lapang dada intervensi ilmiah dan nasional terhadap ajaran agama mereka. Yang aliran yang ketiga yang ada di Indonesia saat ini adalah Syiah. Meskipun jumlahnya lebih kecil daripada pemeluk Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, komunitas Syiah ini juga ada di Indonesia. Mereka mengikuti ajaran dan pandangan yang berbeda dalam hal suksesi kepemimpinan Islam dan memiliki tradisi teologis yang khas. Kemiripan antara aliran-aliran ini di masa lalu dan masa kini terletak pada upaya untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam dengan konteks dan alat pemikiran yang tersedia pada masanya. Baik Mu'tazilah, Sunni maupun Syiah, semuanya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis dan filosofis saat ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam praktik dan interpretasi ajaran, namun semua aliran menurut saya tersebut berbagi keinginan yang sama untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Soal yang kelima,
berikan 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi di akhir zaman, maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Menurut saya ini contohnya. Yang pertama, menegakkan kebenaran, melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan. Contoh yang pertama itu adalah menegakkan kebenaran, seperti memberikan pendidikan agama, memperjuangkan hak asasi manusia, dan memerangi ketidakadilan. Yang kedua, mengamalkan keadilan, seperti halnya adil dalam segala hal, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keputusan besar, untuk memastikan bahwa hak semua orang dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, contohnya dari firman tersebut adalah memperjuangkan kemanusiaan, terlibat dalam kegiatan amal-amal dan membantu orang yang membutuhkan, seperti contohnya memberikan bantuan kepada orang miskin, zakat, seperti itu, melindungi lingkungan atau poskamling, seperti itu, menjaga lingkungan, memerangi ketidaksetaraan sosial. Soal yang keenam, praktikan bacaan dan gerakan sholat jenazah pada pria. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bacaan dan gerakan sholat jenazah pada pria. Yang pertama adalah niat. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli alaha. Ini adalah sholat jenazah untuk pria. Usolli alaha dal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam takbir yang pertama, setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya adalah takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang keempat, takbir lagi, Allahu Akbar. Membaca doa lagi seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk gerakan atau bacaan pada sholat jenazah pria, seperti yang soal yang disebutkan tersebut. Selanjutnya adalah doa yang dipimpin oleh imam. Soal yang ketujuh, bacalah Quran surah Al-Fajr dan hukum bacaan apa saja yang ada di dalamnya. Baik, saya akan mengambil Quran terlebih dahulu. Di sini saya sudah menemukan Quran surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Di situ terdapat bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf fa. Yang kedua, qalqalah sughra karena huruf ja sukun di tengah kalimat. Walayalin ashr. Di situ ada bacaan matobi'i karena
huruf ya berharokat panjang. Dan yang kedua ada hukum bacaan idhar halqi karena tanwin bertemu huruf ain. Wal wasyaf'i wal watr. Di situ ada hukum bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf shin. Terus ada hukum bacaan lagi alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf waw. Wal watr. Wal ayat yang keempat wal laili idza yasar. Di situ terdapat bacaan mad tabi'i karena huruf za berharokat panjang. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Di situ ada hukum bacaan mad tabi'i karena huruf fa fi itu bertemu dengan ya sukun. Za berharokat, dal berharokat panjang dan huruf zi bertemu dengan ya sukun. Alladhi hijr. Misalnya qalqalah sughra karena huruf ja hijr. Ja sukun bertemu dengan di tengah kalimat. Qalqalah sughra bertemu di tengah kalimat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Di situ ada hukum bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf fa. Alam taro. Bertemu huruf ta. Alam taro. Idhar syafawi. Yang selanjutnya adalah bi'ad. Itu adalah qalqalah kubra bi'ad karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Yang ketujuh iromadzatil imad mad tabi'i karena huruf da itu berharokat panjang. Ayat yang ke-8 allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Di situ terdapat bacaan mad tabi'i ti bertemu dengan sukun. Allati huruf ha berharokat panjang. Yang kedua ada hukum bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu huruf ta. Mim bertemu huruf ta. Yang ketiga adalah qalqalah sughra karena huruf qaf bertemu dengan sukun di tengah kalimat. Huruf qaf itu berada di tengah, qaf sukun itu berada di tengah kalimat. Yang selanjutnya adalah qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat. Bilad. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 wa tamudal ladzi najabus sakhra bil wad. Di situ terdapat mad tabi'i karena huruf mu bertemu wasamu bertemu dengan huruf waw sukun. Zi bertemu dengan ya sukun. Ja berharokat panjang. Itu mad tabi'i. Yang selanjutnya adalah qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat wad. Ayat yang ke-10 fir'auna dzil autad. Qalqalah kubra karena huruf dal sukun di akhir kalimat tad. Ayat yang ke-11 alladzina taghaw fil bilad. Itu terdapat huruf mad tabi'i alladzi karena huruf di bertemu dengan ya sukun. Yang kedua bilad qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Ayat yang ke-12 fa'aktsaru fihal fasad karena mad tabi'i daru huruf fa berharokat panjang dan huruf ru bertemu dengan waw sukun. Yang selanjutnya fasad qalqalah kubra karena huruf dal di akhir kalimat. Ayat yang ke-13 fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Di situ ada idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ra. Alaihim rabbuhum idhar syafawi. Maksudnya adalah qalqalah kubra adab karena huruf ba di akhir kalimat. Yang selanjutnya inna rabbaka labil mirsad. Karena qalqalah kubra itu bacaan qalqalah kubra karena mirsad huruf dal di akhir kalimat. Fa amma selanjutnya
Fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Di situ terdapat huruf ikhfa halqi karena nun sukun bertemu dengan huruf sa. Yang selanjutnya mat tabi'i karena huruf dha berharokat panjang. Maksudnya adalah qalqalah sughra karena huruf ba sukun di tengah kalimat. Yang selanjutnya ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Itu mim bertemu ba majais munfasil mabtala. Yang selanjutnya qalqalah sughra. Rob huruf ba sukun di tengah kalimat. Mabtala. Dan selanjutnya ayat ke-17, kalla balla tukrimunal yatim. Itu adalah mat tabi'i karena huruf kaf dan lam berharokat panjang. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Itu mat tabi'i la karena huruf lam berharokat panjang. Ayat ke-19, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Di situ terdapat huruf mat tabi'i lagi karena huruf luna bertemu waw sukun dan huruf ro berharokat panjang. Rot turasa. Yang ayat ke-20, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Ada mat tabi'i karena huruf bu. Tuhibbu bertemu waw sukun. Ikhfa karena tanwin bertemu huruf ja. Hubban jamma. Ayat yang ke-21, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Itu adalah mat jais munfasil pada lam. Ayat yang kedua, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di situ ada ja itu panjang, mat jais munfasil. Kedua ada saffan saffa, itulah ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf ta. Nah, selanjutnya waji ayauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatafakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Itu terdapat hukum bacaan yauma idzin bi jahannam, itu iklab karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya ada insanu, itu idgham bi gunah karena tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma idzin bi jahannam, idgham bi gunah karena tanwin bertemu dengan huruf ya. Ifa karena nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu adalah mat tabi'i karena huruf ya berharokat panjang. Fa yawma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad. Itu idgham bila gunah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Idzillah. Yang kedua mat tabi'i karena ada itu berharokat panjang. Misalnya ayat selanjutnya walau yuthiqu wasaqahu ahad. Itu adalah mat tabi'i karena huruf lam berharokat panjang wala dan qalqalah kubra karena huruf ahad dal di akhir kalimat. Maksudnya ya ayuhan nafsul mutmainnah. Di ayat itu terdapat majais munfasil pada ya yang lainnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mat tabi'i itu adalah mat tabi'i karena ila huruf lam dan ro berharokat panjang. Ro itu kan diguna karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Diyatan mardiyah. Ayat yang ke-29, fadkhuli fi ibadi. Itu terdapat qalqalah sughra karena huruf dan sukun di tengah kalimat, dan fi itu mat tabi'i karena huruf mim bertemu dengan huruf ya sukun. Wadkhuli jannati. Ayat yang terakhir itu qalqalah sughra karena huruf dal sukul di tengah kalimat. Sadaqallahu adzim. Selanjutnya ayat yang selanjutnya itu adalah hafalkan surat Al-Alaq, Al-Maun dan Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Subhanallah la ilaha illallah. Selanjutnya Quran surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Yang selanjutnya itu soal terakhir, praktikan bacaan niat dan gerakan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumah istibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Saya niat bertayamum karena ingin melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, renggangkan telapak tangan begini. Selanjutnya, tempelkan pada debu atau puk-puk pada debu. Selanjutnya, angkat tangan. Buat debu itu menipiskan debu dengan tepuk. Lalu ditiup, selanjutnya ditiup. Selanjutnya usapkan pada wajah kita. Satu kali. Sudah selesai. Selanjutnya telapak tangannya lagi direnggangkan begini, dipuk-puk atau diusapkan pada debu yang ada. Angkat kembali, tipiskan debu tersebut dengan penepuknya. Selanjutnya tiup. Selanjutnya usap telapak tangan kanan terlebih dahulu, lebih baik daripada tangan kiri. Usap tangan kanan. Usap tangan kanan dari sini. Tangan kiri. Sudah. Usapnya dari sini sampai siku. Selanjutnya telapak lagi, langsung tanpa henti. Ya, siku lagi. Selanjutnya tertib. Ini sudah selesai membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Ibu Jannah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.